Halo Sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Di bagian ke-8 ini, kita masih membahas lingkup tema pemasaran pendidikan pada fokus materi distribusi layanan pendidikan. Dalam kerangka marketing mix, distribusi layanan pendidikan merupakan penjabaran dan perluasan dari konsep place dalam arti tempat atau penempatan. Kegiatan distribusi sebagai bagian integral dari proses produksi dan konsumsi layanan pendidikan. Secara konseptual, distribusi merupakan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen untuk dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Berbeda dengan konsep distribusi produk dalam bentuk barang, di mana mulai tahap produksi, terbentuknya produk, kegiatan distribusi, sampai proses konsumsi berada pada ruang dan waktu berbeda dan terpisah. Proses distribusi dalam bentuk jasa, khususnya produk layanan pendidikan, umumnya dilakukan secara bersamaan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Proses distribusi produk dalam bentuk barang, interaksi antara produsen dan konsumen berada pada beberapa tahapan berbeda. Produsen akan melakukan proses produksi terlebih dahulu untuk menghasilkan produk. Dari produk yang sudah ada, baru dilakukan kegiatan distribusi untuk bisa dikonsumsi oleh konsumen. Konsumsi yang dimaksud memiliki beberapa arti, tergantung jenis barangnya. Bisa berarti dimakan, digunakan, dipakai, dan lain sebagainya. Sementara dalam proses distribusi jasa, interaksi antara produsen dan konsumen dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi berada pada ruang dan waktu yang sama. Ketiganya berpusat pada produk pendidikan yang dikembangkan, seperti proses pembelajaran, praktikum, bimbingan konseling, dan beberapa layanan pendidikan lainnya. Jika kita tilik secara lebih mendalam, misalnya pada proses pembelajaran, sekolah atau madrasah merupakan produsen pendidikan dan siswa sebagai konsumen. Kedua pihak secara bersamaan terlibat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi layanan pendidikan. Ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, baik secara daring maupun luring, maka terjadi proses produksi. Di saat yang sama, ketika siswa menyimak dan mencermati materi dari guru, disitulah telah terjadi proses konsumsi materi sebagai layanan pendidikan. Selama proses pembelajaran berlangsung, akan menyangkut beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan produksi pengetahuan. Keberhasilan kegiatan produksi dan konsumsi terdapat irisan peran guru sebagai variabel penentu. Keberhasilan kegiatan distribusi dan konsumsi pengetahuan dipengaruhi variabel tempat atau media pembelajaran. Dan irisan antara kegiatan produksi dan konsumsi perlu didukung oleh variabel materi pembelajaran. Semua komponen ini berpusat pada proses pembelajaran sebagai salah satu produk pendidikan. Pola distribusi layanan pendidikan dapat dilakukan dengan 3 model. Pertama, peserta didik mendatangi lembaga pendidikan sebagai produsen. Model ini dapat kita lihat pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah pada umumnya. Kedua, pola distribusi di mana produsen mendatangi konsumen. Misalnya homeschooling atau les privat yang bertempat di rumah masing-masing siswa. Dan yang ketiga, pola distribusi di mana lembaga pendidikan membuka cabang di beberapa tempat. Model ini dapat kita temui baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal. Karena itu, agar kegiatan distribusi layanan pendidikan dapat berjalan secara efektif, maka perlu memperhatikan beberapa aspek, antara lain, apa jenis layanan pendidikan, jumlah atau tingkat kompleksitas produk maupun konsumen pendidikan, waktu pendistribusian layanan, kondisi tempat lingkungan pendidikan, serta ketersediaan akses distribusi. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara tepat, diharapkan dapat membantu efektivitas kegiatan distribusi layanan pendidikan
sesuai target pemasaran pendidikan yang telah ditetapkan. Oke sobat, demikian tadi pembahasan tentang distribusi layanan pendidikan. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya dengan tema promosi produk pendidikan. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.